Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 25 November 2021. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai 28. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Saudaraku terkasih, Injil Lukas hari ini berbicara tentang keruntuhan Yerusalem. Karena itu Yesus mengingatkan supaya orang-orang meninggalkan Yerusalem dan jangan kembali lagi ke dalamnya, karena hanya akan dihancurkan dan dibinasakan. Yesus mengingatkan akan kehancuran Yerusalem lama dan akan ada Yerusalem baru, yakni Yesus sendiri yang akan membawa keselamatan. Dia akan mengumpulkan semua bangsa yang menerima tawaran keselamatan Allah. Yesus menjanjikan Yerusalem baru bagi para muridnya. "Bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." Berhadapan dengan situasi yang menakutkan, Yesus memberikan harapan baru, agar mereka yang setia tetap teguh, karena Dia akan selalu menyertainya. Saudaraku terkasih, janji Yesus ini adalah sukacita kita kaum beriman, bahwa bersama Yesus selalu ada harapan, sepahit apapun hidup kita. Bila kita tetap setia pada Yesus, bila kita tetap berpegang pada Yesus, selalu ada harapan yang indah bagi kita. Karena Yesus selalu setia menepati janjinya pada kita. Karena itu saudaraku terkasih, dalam situasi apapun, sepahit apapun, saya ingin berpesan kepada kita semua, jangan pernah kehilangan harapan pada Kristus. Jangan pernah menghindar, menjauhi dari Kristus. Jangan pernah putus asa dan menyerah. Tapi tugas kita adalah datang dan dekatlah diri pada Yesus dalam doa-doa kita. Persembahkan hidup kita dan biarkanlah rencana Tuhan terjadi pada diri kita. Yang penting bahwa kita mau sungguh-sungguh percaya pada Kristus dalam kepahitan, kesusahan, kesulitan apapun. Oh, Dia akan membantu dan menolong kita. Saya seringkali menemukan banyak cerita bahwa dalam kepahitan apapun, orang begitu yakin dan percaya akan janji Tuhan. Dan mereka percaya betul itu. Dan Tuhan merestui, mendengarkan mereka. Maka Tuhan tidak pernah ingkar janji. Karena janji Tuhan adalah janji yang paling indah. Karena Dia sangat mencintai kita. Dia tidak pernah kehabisan cinta untuk kita. Saudaraku terkasih, situasi pandemi telah membawa banyak duka dan penderitaan bagi banyak orang. Banyak yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan harapan, banyak kehilangan orang-orang yang dikasihi. Rasanya sangat pahit, sangat sakit. Dalam situasi yang tidak menentukan ini, saya selalu mengatakan, ingat, Tuhan tetap setia mencintai kita. Memang kadang-kala cara Tuhan mencintai berbeda dengan cara yang kita pikirkan, yang kita harapkan. Tapi saya meyakini bahwa cara Tuhan mencintai itu dengan cara yang berbeda. Beberapa kali dalam misa arwah saya bercerita tentang seorang yang mengatakan begini. Mengapa Tuhan tidak mencintai? Mengapa Tuhan membiarkan penderitaan ini terjadi? Pada saat kena COVID, kehilangan pasangan hidup. Lalu kena lagi COVID dan macam-macam persoalan. Lalu saya cuma mengatakan begini, dalam kepahitan itu pasti ada orang yang membantu, yang menolong. Dan ternyata saya ingin mengajak bahwa dalam situasi sulit pun tangan Tuhan itu terjadi lewat orang-orang di sekitarnya. Dan itulah sesuatu yang indah untuk kehidupan kita. Yang menunjukkan bahwa kalau kita menyerahkan hidup pada Tuhan, mempersembahkan diri kita pada Tuhan, Tuhan punya cara tersendiri untuk membantu dan menolong kita. Karena itu Bapak Ibu, Saudaraku terkasih, serahkanlah hidup kita ke tangan Tuhan, tentu dengan cara Tuhan. Dan percayalah, dengan cara Dia akan menolong dan membantu kita.
Karena itu, janganlah menyerah, jangan putus asa, selalu ada harapan bahwa Tuhan akan membantu dan menolong kita dalam situasi apapun hidup kita. Dan pasti, rencana dan cara Tuhan selalu indah untuk kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.